Selamat pagi menjelang siang adik-adikku kelas remaja. Apa kabarnya kalian hari ini? Kalian pasti sehat kan? Dan tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Ya dong, anak-anak Tuhan Yesus gitu loh, ya kan? Nah oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan bersiap-siap untuk memulai PA kita pada pagi menjelang siang hari ini. Adik-adik dipersiapkan hatinya, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan juga persembahannya. Baik adik-adik. Nah, kita mau mulai. Kita mau bersatu hati di dalam doa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberikan berkat yang tidak berkesudahan kepada kami. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan buat setiap berkat yang tidak bisa kami hitung dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau memulai ibadah PA kami. Tuhan yang berotoritas, turunkan Roh Kudus ke dalam setiap pintu hati kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak remaja dan juga Kak Duma yang akan memimpin ibadah PA. Biar kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Biar setiap nyanyian yang kami nyanyikan, firman yang kami dengar, membawa kami bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berhikmat, anak yang pintar, dan menjadi anak yang Tuhan inginkan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar saat ini mulut kami layak untuk memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan kami tolak dan kami patahkan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kebaktian kami dari awal pertengahan hingga berakhir, biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik tidak akan pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti. Walaupun kita terkadang berpikir, Tuhan, masalah aku kenapa berat sekali ya? Kenapa aku belum bisa mencapai ini ya? Kenapa aku bisa belum begini ya? Nah, adik-adik, kita sedang diproses sama Tuhan supaya kita layak untuk menerima berkat-Nya. Supaya nanti ketika kita terima berkat-Nya, kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita tetap menjadi yang terbaik, kita tetap ada di jalan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah mengeluh. Oke? Kalau kita mengeluh, ingat bahwasanya Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi layak, untuk menjadi lebih besar, untuk naik kelas ya, di dalam kepribadian kita, karakter kita, dan juga pemikiran kita di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita mau bernyanyi, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik, semuanya bernyanyi, oke? Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita ulang ke awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Engkau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan
Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Adik-adik kelas remaja, nanti firman yang akan kita dengarkan juga berbicara tentang hikmat. Kita meminta hikmat kepada Tuhan, kebijaksanaan dan kebenaran kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya semua harapan kita, mimpi-mimpi kita yang ada di jalan Tuhan, menurut kebenaran Tuhan akan dikabulkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Oleh karena itu, tetap berdoa, setia di dalam proses, tetap percaya akan Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Boleh tepuk tangan semuanya yang ada di rumah. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyikan sama-sama. Kuasa oleh Raja Mulia menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang dari awal sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Semuanya. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan setiap perkataan Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu, melalui Kak Duma. Berkati ya Tuhan, Kak Duma tutup bungkus dengan Roh Kudus Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Tuhan, supaya hamba juga dapat menyampaikan keinginan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan teguran Tuhan, supaya hidup kami dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, berkati juga adik-adik kami kelas remaja, buatlah hati mereka menjadi hati yang siap ditanamin benih, supaya dapat bertumbuh dengan baik. Mereka dapat mendengarkan dan dapat melakukan firman Tuhan di dalam setiap proses kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, segala kuasa yang tiada dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Ini kami yang sudah siap untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik adik-adik, jadi untuk firman Tuhan, penelahan Alkitab pada hari ini tertulis di dalam, mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja 3, tertulis di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai 9 dengan tema mudah dan pintar. Sekali lagi, mudah dan pintar. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian nats firman Tuhan pada hari ini. Oke, shalom adik-adik, terima kasih. Nah, saat ini firman Tuhan berbicara tentang Raja Salomo. Mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu juga ya, Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud ya. Dia raja atas bangsa Israel menggantikan ayahnya Daud. Dan pada saat dia dipilih menjadi raja, dia itu sangat muda dan sama sekali belum berpengalaman. Sama sekali belum pernah memimpin, masih sangat belia, masih sangat muda. Nah, muda dan pintar. Oleh karena itu, dia berpikir, Daud ayahnya raja yang sangat diberkati Tuhan, sangat masyhur, sangat terkenal, sangat baik memimpin bangsa Israel. Sehingga dia memikirkan dirinya sendiri, bagaimana aku bisa memimpin bangsa yang sebesar ini, bangsa yang sangat majebuk ini, bangsa yang seluas ini. Dia berpikir, nah, karena dia adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan, jadi dia meminta kepada Tuhan. Tapi yang sangat istimewa apa ya adik-adik? Apa yang dia minta sama Tuhan? Nah, itu yang jadi pertanyaannya, ya kan? Tadi kita udah baca ya, di ayat yang ke-9 ya.
Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia meminta hikmat. Hikmat diminta, ataupun kebenaran diminta, ataupun kepandaian yang diminta daripada Tuhan. Itu yang dia minta. Oke, yang pertama, apa sih hikmat itu? Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Nah, hikmat itu adalah kepintaran, hikmat itu adalah kearifan, hikmat itu adalah kebijaksanaan ya, kebijaksanaan, kearifan, kemudian pengertian dan pengetahuan ya. Bijaksana, pintar, penuh akan pengetahuan, itulah arti dari hikmat yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan. Oke, kita flashback dulu sebentar ya. Kalau kita lihat kehidupan anak muda pada zaman sekarang ini, kalau misalnya nih orang tua mengatakan atau Tuhan mengatakan di dalam hatinya, apa sih yang kamu minta daripadaku? Banyak yang meminta apa? Tuhan, aku mau dong jadi orang kaya, aku mau punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, aku punya tanah yang banyak, aku mau punya pacar yang cantik, aku mau punya pacar yang ganteng, dan lain sebagainya. Itu kebanyakan kaum-kaum muda ya, anak-anak muda yang sekilas menuruti ya keinginan mereka begitu. Tapi beda halnya, sangat beda dengan Raja Salomo. Apa sih yang dia minta? Yang dia minta hikmat, itu yang poinnya. Itu yang kita kutip ya, hikmat. Wow, luar biasa ya, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu dari hikmat itu semuanya itu akan datang, semuanya itu akan didapatkan. Tapi yang pertama adalah hikmat. Hikmat, kepandaian yang takut akan Tuhan ya. Jadi dasar dari pengetahuan itu, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga, Amsal 1 ayat 7 adalah takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan diberikan Tuhan kepandaian. Kita akan diberikan Tuhan ide-ide yang bagus, yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Sama seperti Raja Salomo. Tapi itu bukan langsung bin salabin dapat, bukan begitu juga adik-adik. Dalam arti dia belajar, dia berpikir, dia melalui proses juga. Ya, dia melalui proses yang panjang, sehingga dengan dia belajar, dengan dia ingin tahu, dengan dia mencari tahu, sedikit demi sedikit dia beroleh hikmat, kepandaian, kearifan, kebijaksanaan, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada siang hari ini. Apakah itu? Yang pertama adalah, pertanyaan yang pertama adalah mengapa Salomo memohon hikmat dan kepintaran? Kenapa tadi dia memohon hikmat dan kepintaran? Ayo. Oke, udah dipikirkan? Kenapa sih Salomo itu memohon hikmat dan kepintaran? Kenapa dia nggak memohon seperti istri yang cantik, atau kekayaan, ataupun pandai berperang dan lain sebagainya? Kenapa? Dia memohon hikmat dan kebijaksanaan karena Salomo itu tahu bahwasanya dari hikmat yang dia minta kepada Tuhan, dia akan beroleh pengetahuan, dia akan beroleh kebijaksanaan, dan dari kebijaksanaan itulah dia bisa memberikan rasa adil, bisa memberikan nyaman. Dari pengetahuan dia memberikan ide-ide yang bagus untuk membangun kesejahteraan bangsa Israel, ya kan? Dan bisa kita lihat juga di dalam Alkitab ini, ketika Raja Salomo memerintah atas bangsa Israel itu bagaimana ya? Salomo membuat taraf hidup orang Israel demikian tinggi sehingga tidak ada lagi yang menjadi pekerja rodi. Dengan hikmat dan kebenaran yang ia minta kepada Tuhan, ia bisa membangun kekuatan militer yang sangat kuat,
baik di darat maupun di laut. Dia bisa memecahkan masalah yang sangat pelik sekalipun ya, seperti ada dua wanita yang mungkin kalian sudah tahu juga ya, dua wanita yang memperebutkan satu anak begitu ya kan. Jadi dia memecahkan masalah itu dan mendapatkan satu kesimpulan, mama tersebutlah atau ibu tersebutlah yang mempunyai anak itu, karena dia tidak mau anaknya dibelah dua atau dibunuh seperti itu. Itu yang sangat luar biasa ya, pemikiran seperti kita tahu jarang seperti itu gitu loh. Dia mendapatkan kebijaksanaannya, hikmatnya, IQ-nya sangat tinggi. Oke, kemudian bangsa Israel dilimpahkan kekayaan panjang umur. Dari generasi-generasi Salomo lahirlah sebagai generasi-generasi pemimpin atau raja, ya kan? Dan kemudian mengapa Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan? Karena dia tahu dengan hikmat itulah, dengan kepintaran, kebijaksanaan itulah, maka dia dapat memimpin bangsa yang sebesar bangsa Israel. Sudah dia diberikan kebijaksanaan tadi. Bahkan ketika Tuhan melihat ketulusan hati Raja Salomo, Tuhan mengatakan, aku akan melimpahkan kepadamu kekayaan dan panjang umur. Dan Tuhan menyertai Raja Salomo sampai akhir hidupnya. Bahkan dia adalah satu-satunya raja yang paling bijaksana antara semua raja yang memerintah bangsa Israel. Tidak ada seperti Raja Salomo. Makanya dia meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena dari situlah lahir segala yang diperlukan, kekayaan melimpah ruah, kebijaksanaan, kenyamanan, ketertiban, keadilan, dan lain sebagainya. Nomor 2 adik-adik, apa pentingnya kepintaran pada zaman sekarang ini? Oke, kalau kita lihat apa sih pentingnya kepintaran pada zaman sekarang ini, kita ingin sama seperti Raja Salomo. Apa sih pentingnya pintar zaman sekarang ini? Coba adik-adik pikirkan sebentar. Kenapa pintar pada zaman sekarang ini sangat penting? Oke, pintar itu mencakup semua hal ya di sini ya. Dalam arti pintar IQ, intelijensinya, kemudian ada pintar EQ. EQ itu emosional ya. Pintar emosional dan spiritual. Maksud Kak Duma di sini kepintaran itu kenapa sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini? Itu mencakup ketiga hal tersebut. Oke, intelijen, emosional, dan spiritual. Kenapa ini sangat penting? Pastinya sangat penting ya. Kalau nggak penting, ya ngapain? Ngapain kita belajar? Ngapain kita bergaul? Untuk apa kita menimba ilmu dan lain sebagainya? Kenapa? Karena sangat penting, karena sangat urgensinya kepintaran itu. Karena kepintaran itulah yang menjadi tolak ukur ketika kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita dambakan. Dengan kepintaran itu membuka kesempatan kita, contoh kalau seperti adik-adik bisa pergi atau melanjutkan sekolahnya ke SMA yang favorit atau sekolah yang kalian impi-impikan, kemudian nanti masuk ke universitas yang kalian impi-impikan. Nah, kalau kita tidak pintar, kalau kita tidak tahu untuk menjawab soal-soalnya, bagaimana mungkin kita bisa mencapainya? Oke, kemudian dengan kepintaran ya, kepintaran yang 3 tadi ya, emosional kita juga bisa kita kendalikan, seimbang, kita juga dekat dengan Tuhan, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan kepintaran itu kita dipercaya oleh orang-orang, kita disukai oleh orang-orang, kita bisa mengambil keputusan yang sangat yang terbaik untuk hidup kita. Kita mampu memecahkan masalah dengan kepintaran, kebijaksanaan yang kita punya. Kita mampu mencari pekerjaan, karena mencari pekerjaan pun kan dibutuhkan tes lulus gitu loh. Maksudnya kamu ketika dites, tes psikolognya, kemudian intelijensinya, kemudian banyaklah yang dites ya. Jadi kepintaran itu ya tidak ada duanya, dalam arti sangat keurgensiannya itu sangat tinggi, sangat dibutuhkan gitu. Jadi mengapa kita juga harus bisa mengikuti segala teknologi zaman seperti itu ya. Nah, makanya kepintaran itu sangat dibutuhkan pada saat
saat ini. Oke, kemudian yang nomor 3, bagaimana cara kita agar kita mendapatkan kepintaran? Adik-adik, gimana sih caranya supaya kita itu mendapatkan kepintaran? Apakah cukup dengan belajar, membaca, belajar seperti itu? Tidak juga adik-adik. Nah, Tuhan mengatakan bahwasanya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kamu takut dulu akan Tuhan. Ketika kamu takut akan Tuhan, kamu ingat firman Tuhan, kamu ikutin mana yang baik, do the right things, ya. Di situ kamu akan diberikan Tuhan kepintaran. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, contoh nih seperti Kak Duma ya. Kalau Kak Duma itu ketika Kak Duma itu berdoa, meminta petunjuk sama Tuhan, itu ketika Kak Duma itu di tempat tidur gitu ya, menghayal, kemudian berdoa, kayak gimana sih cita-cita aku ke depannya, gimana sih harapan aku ke depannya, itu Tuhan itu, Roh Kudus itu bekerja saat itu juga. Jadi Roh Kudus itu memberikan ide-ide yang gak pernah Kak Duma pikirkan selama ini. Contoh, kamu nanti ke sini ya, kamu melakukan ini, kamu pergi ke sini, seperti itu. Jadi ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan itu di direct ataupun ditunjukkan oleh Roh Kudus. Kita dibawa memikirkan itu, dan itulah yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi yang pertama, minta petunjuk dari Tuhan. Takut dulu akan Tuhan. Kalau kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu sendiri, tidak takut akan Tuhan, mustahil kamu bisa mencapai kepintaran yang 3 tadi ya. Karena kepintaran kan banyak orang yang pintar tapi tidak bermoral, ya kan? Contohnya yang buat bom dan lain sebagainya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kepintaran di sini adalah seperti kepintaran Raja Salomo. Ada hikmat, bijaksana, pintar, memecahkan masalah, bersosial, dan lain sebagainya. Jadi, takutlah akan Tuhan, kosongkanlah dirimu, minta petunjuk Tuhan, supaya hati kita diisi. Seluas-luasnya buka hatimu kepada Tuhan, supaya Roh Kudus yang berotoritas. Kemudian, nah Kak Duma mau sharing nih, mendengarkan itu adalah emas katanya. Ya, kita memang kadang sudah tahu gitu dengan satu hal, tapi ketika kita bisa mendengarkan lebih ya, itu mari kita tantang diri kita, mendengarkan lebih dari penjelasan orang, mendengarkan dari berita dari YouTube, mendengarkan ensiklopedia dari YouTube, mendengarkan info, pengetahuan dan lain sebagainya, maka ini kita pun akan semakin diisi, pengetahuan kita semakin luas. Hal apapun itu tidak terbatas, ensiklopedia Indonesia, sejarah, tentang pengetahuan umum, banyak hal adik-adik. Nah, mari kalau orang-orang yang berhasil juga ya, miliuner dan lain sebagainya, itu katanya mereka itu mendengarkan itu adalah emas. Dengan mendengar kita mendapatkan banyak pengetahuan, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan kemudian yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan kepintaran itu adalah sama seperti Raja Salomo yang mau terus belajar. Jangan pernah berpikir bahwasanya kamu sudah pintar. No. Itu yang sangat riskan ya, supaya jadi kita nggak jadi pintar nanti. Jadi tempatkan diri kita, aku masih harus banyak belajar, banyak mendengarkan, seperti itu. Apa kamu lihat sesuatu, contoh, gimana ya buat gambar ini, gimana ya buat game ini, gimana ya main alat musik ini. Jadi keinginan tahuan kita itu besar adik-adik. Let's do something yang new, yang baru. Nah, jadi dengan mempunyai rasa ingin tahu yang besar, supaya kita ada hal-hal baru yang bertambah setiap harinya di dalam diri kita. Dan ingat adik-adik untuk tetap improve diri, meningkatkan pengetahuan kita dengan rajin membaca. Yang tadinya tidak suka membaca, rajin membaca. Kemudian lawan malasnya untuk menulis. Lihat di Google juga, lihat di buku-buku pengetahuan, lihat grammar, mari praktis bahasa Inggris. Banyak hal yang kita bisa lakukan setiap harinya untuk membuat kalian menjadi lebih pintar. Karena pintar itu bukan seperti sulap ya, bin salabin pintar, enggak. Itu butuh proses. Oke adik-adik,
butuh proses. Gitu juga dengan emosionalnya, jangan gampang-gampang marah, tahan dulu, karena orang yang lebih dewasa itu adalah yang bisa menahan emosinya. Dan kemudian apa yang kita kerjakan, pekerjaan yang baik yang kita kerjakan, usaha, proses, ya, sekiranya pekerjaan itu adalah pekerjaan yang takut ataupun tinggal di dalam Tuhan, ya kan? Dan dengan usaha yang kita lakukan itu, yakin dan percayalah, nggak ada yang sia-sia. Semuanya akan kita dapatkan keuntungan dari perbuatan yang baik tadi, ya, dari pembelajaran yang kita lakukan setiap hari. Kita berproses, nanti ada kok kita petik buahnya, hasilnya di kemudian hari. Nggak ada yang sia-sia. Yang kita lakukan yang baik itu tidak ada yang sia-sia. Percaya adik-adik. Oke, kemudian dengan keahlian dan kepintaran yang kita miliki tadi berlandaskan takut akan Tuhan, maka itu akan membawa kita kepada kesuksesan hidup. Maka sukseslah nanti hidup kita ketika kita sudah memproses hidup kita, pengetahuan kita, cari tahu, belajar, latih diri, gitu ya. Dan kemudian semuanya berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan yang menyempurnakan. Percaya, kita akan mendapatkan kesuksesan hidup sama seperti Raja Salomo yang berhasil bijaksana di dalam memimpin bangsa Israel. Terima kasih adik-adik. Itulah yang bisa kita telaah, ya, firman Tuhan dengan tema pintar, muda dan pintar. Oke? Nah, kita tutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dengan tema muda dan pintar. Kami juga rindu seperti Raja Salomo, ya Tuhan, Raja yang sangat adil dan bijaksana dalam memimpin bangsa Israel. Biarlah Tuhan anak-anakmu kelas remaja bisa juga menjadi pemimpin yang baik, pemimpin atas diri mereka sendiri. Mereka mau melawan malas mereka, keingintahuan yang besar untuk belajar, untuk lebih menggali talenta mereka, mau mempelajari hal yang baru setiap hari, dan mereka berproses di dalam Tuhan sehingga mereka nanti bisa menggapai cita-cita mereka, masuk ke perguruan tinggi, kemudian bisa belajar dengan baik, bisa wisuda, dan bisa dites mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, ingatkan kami untuk terus belajar dan membuang segala yang tidak baik, tapi memulai hal-hal yang baik, yang baru. Semuanya itu untuk memproses kami menjadi bejana yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kepada kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan satu kali. Dan yang menjadi ayat dasar persembahan kita kepada Tuhan tertulis di dalam Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nanti diberikan persembahannya. Nah, untuk yang terakhir kita akan menutup ibadah PA kita. Kita akan menyanyikan satu buah lagu dengan judul Sungguh Indah. Sungguh indah rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sampai kita nggak bisa memikirkan apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan rencanakan. Saking indahnya ketika kita tinggal dan diam di dalamnya. Dia tidak akan membiarkan kita kebingungan, Dia tidak akan membiarkan kita worry, atau bisa dibilang kayak kita bingung kemana, kita gundah gulana, kita gelisah. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan selagi kita berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Sama seperti Salomo tadi, ya, Salomo yang meminta kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikannya dan dia menjadi raja yang paling bijaksana. Tidak ada yang seperti dia di dalam kerajaan Israel. Terpujilah nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian ini, sungguh indah rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan sama-sama.
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa lemas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Baik adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah PA kita. Kita akan berdoa sekaligus dengan doa syafaat. Nanti kita akan tutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya ya Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sampai di penghujung PA kami sangat merasakan kehadiran Tuhan. Bapa, biarlah kebaktian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kau ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa buat
semuanya adik-adik kami kelas remaja, khususnya berkati ya Tuhan kehidupan mereka di dalam setiap pembelajaran. Jikalau mereka boleh melakukan belajar online dari rumah mereka masing-masing, Roh Kudus-Mu yang tetap bekerja, memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka tetap sabar, semangat dalam belajar menggapai cita-cita mereka. Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada keluarga besar, orang tua, memberikan panjang umur dan jauhkan dari segala sakit penyakit, khususnya virus yang ada di Indonesia saat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat negara kami, Republik Indonesia. Tuhan yang memberkati, berikan kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan kepada Presiden sampai ke pemangku jabatan yang terendah juga. Tuhan yang memberkati, memberikan Roh Kudus-Mu supaya tak bekerja sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat. Dan Tuhan juga yang mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya tetap percaya bahwa setiap percobaan, setiap masalah yang ada dalam kehidupan kami akan tetap kuat, bahwasanya kami akan naik kelas, diangkat menjadi pemenang, menjadi lebih kuat, dan dibentuk sesuai dengan bejana yang Tuhan inginkan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang dalam keadaan kurang sehat, Engkau yang menyembuhkan ya Tuhan. Buang segala sakit penyakit dari dalam tubuh mereka, berkati obat dan usaha yang mereka lakukan, supaya mereka dapat sehat kembali, beraktivitas dengan baik. Berkatilah juga setiap anak-anak-Mu yang dalam menghadapi masalah, menghadapi pilihan dalam hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang mengetuk pintu hatinya supaya dapat memutuskan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Inilah Tuhan kehidupan kami, biar Tuhan yang terus memegang kendali yang berotoritas. Kami buka hidup kami, hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan, isi dengan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Adik-adik mari kita sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat PA, selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.